Halo semua, video ini adalah perjalananku dari Bekasi menuju Kota Malang dengan menggunakan moda transportasi kereta api, yaitu kereta api Mata Remaja. Kurang lebih perjalanan ini akan memakan waktu 14 jam dan kira-kira keberangkatan sekitar jam 12 kurang seperempat dan akan tiba di Malang di waktu dini hari. Kira-kira seperti apa perjalanan kali ini? Buat yang penasaran, ku ucapin selamat menonton. Halo cuy, sekarang jam 10.51, entah siang atau sore ya. Sekarang aku lagi ada di stasiun Bekasi, bisa dilihat depannya perlintasan stasiun Bekasi yang hampir setiap hari ini salah satu yang membuat macet kota Bekasi lah. Emang apa ya, karena dekat stasiun dan ada KRL kereta jarak jauh gitu kan, jadinya di sini mesti macet. Kali ini aku mau melakukan perjalanan jarak jauh dan ini aku udah di depan gate yang jarak jauh nih. Sedangkan kalau yang di sana itu buat KRL. Jadi perjalanan kali ini aku mau ke Kota Malang naik kereta api Mata Remaja, yang mana ini udah pakai rangkaian yang baru, nggak kayak yang dulu ya. Yang dulu kan pakai rangkaian lama yang masih duduk tegak, sekarang udah rangkaian baru dan menempuh waktu sekitar 14 jam lebih. Cuman kereta ini tuh bisa dibilang dia lebih mahal, lebih mahal. Harganya sama kereta api Majapahit, cuma waktu tempuhnya dia lebih lama daripada kereta api Majapahit gitu. Oh iya, stasiun Bekasi sendiri dia udah punya gate face recognition yang sebelah sini, dan tapi juga masih ada gate manual yang sebelah sini. Jadi teman-teman bisa dengan cepat ya, kalau udah registrasi untuk face recognition itu bisa dengan cepat untuk langsung masuk ke dalam area boardingnya. Cuma dengan ya nyetor muka doang lah ke layar gitu. Beda kalau misal teman-teman pakai gate manual yang di sebelah sini, itu teman-teman harus menyediakan kartu identitas dan cetak, nggak mesti cetak e-boarding, cuma di sini disediakan. Nggak perlu cetak boarding pass, di sini disediakan, tapi teman-teman juga bisa menggunakan e-boarding yang ada di HP di kayak. Ya, kita masuk aja. Jadi stasiun Bekasi adalah salah satu stasiun yang ada di kota Bekasi. Berbeda dengan stasiun Bekasi Timur yang cenderung bahkan bisa dibilang hanya melayani perjalanan menggunakan komuter lain, stasiun Bekasi juga melayani perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Dan jaraknya juga tidak terpaut jauh dengan stasiun Bekasi Timur yang mungkin kalau naik KRL sekitar hanya 2 sampai 3 menit aja. Halo, ini aku udah di dalam area boardingnya. Jadi aku tadi pakai face recognition ada di balik ini sound system. Kok sound system sih? Speaker. Nanti aku ceritain fungsinya buat apa. Dan kayak gini sih ruang tunggunya. Jadi setiap penumpang yang mau naik kereta jarak jauh itu menunggu di ruangan ini. Jadi nggak boleh langsung turun dulu ke sana tuh. Sana atau mungkin di sebelah sana juga ada telepon. Nah, itu kita nggak boleh turun dulu ke sana. Cuma tenang aja karena di sini ada jadwalnya, nggak begitu kelihatan sih di kamera. Bahkan ada layar dua tuh di sana sama di bawahnya. Nah, itu ada layar untuk untuk informasi kereta api yang tiba. Nah, menariknya stasiun Bekasi ini kan dia dilewatin sama banyak kereta jarak jauh ya, dan hampir semuanya berhenti. Kayak macam Mata Remaja, terus Majapahit, Jaya Baru Malam Selatan, ya pokoknya banyak lah kereta yang berhenti, melewati dan berhenti di stasiun Bekasi gitu. Bahkan kalau misalnya ini sayangnya nggak kelihatan sih di sini. Itu kalau aku lihat ya, itu kayak setiap dalam rentang 15 sampai 20 menit itu pasti ada kereta yang masuk, yang berhenti. Jadi penumpang tuh nggak boleh turun dulu ke sana. Penumpang harus tunggu dulu di sini.
Karena tadi terlalu banyak kereta yang masuk di sini, berhenti di sini. Bayangin kalau kita udah turun ke bawah, baru kereta kita belum datang, dan kita harus, gak usah bayangin yang seperti itu deh. Bayangin kayak kita naik KRL, ya kan? Kita turunnya belakangan, ternyata kereta kita udah mau jalan, kan susah masuknya. Jadi di sini bisa dibilang tempat konfilteran lah untuk kereta yang mau, untuk penumpang yang mau masuk atau mau naik kereta di stasiun Bekasi gitu. Nah, adapun fungsi speaker ini itu untuk ngebantu para petugas. Ini satpamnya, ini petugasnya, dia bawa mic, jadi dia nanti akan menginformasikan kereta apa yang akan tiba, dan di saat itulah penumpang diperkenankan untuk turun. Nanti diinformasikan sama petugasnya ada di jalur berapa atau di peron berapa katanya. Nah, ini speaker ini tersambung lah sama mic-nya petugas itu. Jadi kayak gitu fungsinya, kenapa ada speaker ya itu. Jadi nonsennya tuh beda sama kereta KRL yang ada di sebelah sana. Jadi bisa dibilang ini ya kita nunggu di atas dulu lah, nggak langsung turun ke peron, nggak langsung mengarah ke peron. Nah ini yang panggil nih, kayaknya mau manggil lagi nih, kita dengerin deh. Jalur 3, di barat jalur 3 masuk keberangkatan kereta api Tegal Bahari dengan jadwal keberangkatan pada pukul 11 lewat 3 menit dengan tujuan akhir stasiun Tegal. Bagi pelanggan kereta api Tegal Bahari, bagi Anda yang masih berada di area ruang tunggu, kami persilahkan untuk segera turun ke peron jalur 3. Kereta api Tegal Bahari, saat ini sudah tersedia di peron jalur 3. Oke, saatnya kita turun. Udah boleh turun walaupun masih 10 menit lagi sebelum keberangkatannya ya. Jadi kita turun, udah dibolehin turun, mungkin karena kereta yang sebelumnya udah jalan juga, jadi kita udah dibolehin turun. Semarang Tawang Gambir. Oh, kereta apa? Oke, saatnya kita jalan ke gerbong paling belakang. Karena aku mesennya di gerbong 8. Jalur 7 mengenai tujuan kami yang kalian siapa Oh, di sebelah kanan masuk ini berada ada dua rangkaian kami kereta mau segala. Argo Semeru, Gambir Semarang Tawang, semuanya dari Jadi Semarang Tawang. sarankan mau 97 Jadi kita jalan ke paling belakang sana. Singapura supaya cuma di siap berangkat. Salah satu kenapa aku suka gerbong belakang tuh, karena kalau di gerbong belakang itu cenderung sepi cuy, cenderung nggak kebutuhan tiket dan cenderung sebelahnya kosong. Nah, untuk representasi dia kayak kebagi gini ya, ini untuk KRL sebelah kiri ini KRL, dan yang sebelah kanan ini untuk kereta api jarak jauh teman-teman. Jadi teman-teman untuk kalau mau naik kereta api jarak jauh ke ya daerah-daerah yang kayak ke Jawa Tengah gitu, Jawa Barat, Bandung, itu bisa naik dari stasiun Bekasi. Cuman nggak semuanya memang, kayak Taksaka, setahu nggak berhenti di stasiun Bekasi. Salah satunya aja ya. Nah, dan masih 10 menit lagi sih untuk keretanya, ya nggak 10 menit lah. Berapa? Sekitar 7 menit keretanya baru tiba di jalur 3 di sebelah sini. Di sini juga ada papan informasi, aman sih, udah di bawah pun juga nyata.
11.47 keretanya tiba di stasiun Malang. Cuma karena kita di ekonomi 8, kita harus jalan lagi ke belakang coy. Aduh ya, semoga nggak dapet lah, semoga nggak ketinggalan. Kasih bang ngapain ribet lagi, aduh bawa tasnya 2 ini wes. Nah bawa tas 2 ribet ya, kita ke ekonomi 8 belakang sana, ke paling belakang sih. Jalur tersedia nomor lanjut di area stasiun Cikarang. Mereka masih menunggu susul kereta api Mataram Manja terlebih dahulu. Jalur nomor lanjut di Cikarang berangkat masih menunggu susul kereta api Mataram Manja. Kayak sendiri sih, nggak tahu juga ya. Kita masuk aja. Oh, ada beberapa orang sih di dalam, aman. 17A. Keretanya udah berangkat tadi sekitar 11.49, 11.50, dan ini kita udah ngelewatin jembatan stasiun Bekasi juga. Kurang lebih keretanya tuh kayak gini, jadi jarak antar penumpangnya tuh cukup lega ya. Kayak mungkin ini kesana tuh adalah 1,5 jam. Jadi teman-teman masih agak bisa sedikit selonjoran buat yang badannya tinggi, mungkin 170 cm ke atas, ini masih aman. Dan yang kita dapat di kereta ini tuh kita dapat kantong sampah, mungkin bisa juga untuk kantong muntah kalau teman-teman gampang mabuk perjalanan. Kita juga dapat casan 2. Di sini teman-teman bisa ngecas HP atau laptop atau tablet gitu ya. Jangan buat nyolok kayak skuter karena berat, intinya begitu. Terus kita juga dapat armrest, ini bisa di-adjust, bisa dinaik turunin, nggak yang kaku diem di sini. Kalau misal teman-teman ngerasa pegel tangannya begini terus ya kan, ini bisa dinaikin. Di sebelah kanan ini juga ada armrestnya, cuma kalau tengah ini ya saling toleransi lah sama sebelahnya ya, jangan terlalu egois sampai kayak gini gitu, atau misal sebagian setengah-setengah kayak gini kan, itu juga nggak apa-apa. Nah untuk gerbong 8 ini ternyata aku nggak sendiri di belakang sana, sebetulnya di nomor-nomor yang lebih kecil ya, karena ini
nomor 18, nomor 17, berarti kan ke belakang itu semakin ke belakang nomornya lebih kecil. Itu ada 2 penumpang lagi dan nggak tahu bakal ada beberapa penumpang lagi sampai aku nyampe gitu, atau mungkin malah berkurang, udah kayak sisa aku sendiri, nggak tahu juga. Tapi yang jelas kayaknya sih kereta ini bakal tidak terlalu rame teman-teman. Dan nah, kedengeran juga di kamera atau enggak, karena bodi kereta ini bukan bodi yang stainless kayak Majapahit, ya kan. Ada suara-suara dari luar masuklah ke dalam begitu. Oh iya, untuk kursinya nih kayak ya kursi kereta api Jayabaya yang waktu itu sebagai kereta api New Generation pertama. Berbeda sama yang Majapahit ya. Pintu kebuka langsung suara masuk semua, heboh. Ya berbeda sama Majapahit. Kalau Majapahit itu kan dia kursinya kerasa lebih lebar, ya kan. Terus warnanya juga kalau nggak salah abu-abu. Nah kalau ini dia biru, ini mirip sama Jayabaya ketika dia ngeluarin New Generation yang pertama. Generasi pertamanya ekonomi New Generation. Dan interiornya pun serupa ya, kayak ini dimodelin kayak list kayu gitu, walaupun ini bukan kayu pastinya. Cuma ya memang karena bodinya dia bukan body stainless, aku nggak tahu tipe body apa ini sebetulnya, tapi ini serupa sama bodinya ekonomi premium. Itu terasa banget berisiknya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tidur perlu hal-hal yang menenang, kalau tidur untuk ketenangan, ini sangat tidak bisa menjamin kalian tidur lah, seperti itu. Oh iya, kereta ini kursinya juga udah bisa di reclining. Jadi di sebelah sininya, loh mana sih? Ntar, naikin dulu. Nah ini tinggal kalian pencet seperti ini, dan ini bisa di reclining. Tapi ya recliningnya nggak panjang lah, nggak kayak kereta-kereta eksekutif gitu. Tapi menurutku ini lumayan panjang ya, dan entah kenapa rasanya kereta ini tuh lebih lega daripada kereta New Generation yang baru, yang Majapahit. Kayak Majapahit tuh agak ngepres mungkin di sini ya kalau Majapahit gitu. Ya, entah segini atau segini. Cuma ini kayak lebih lega beberapa senti. Yang mana ya enak lah buat naruh barang juga di depan, ya kan. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Jika bagi Anda yang akan berakhir perjalanan di stasiun, jika persiapkan diri Anda, periksa dan beli kembali barang bawaan Anda. Dan oh iya, bedanya sama Jayabaya ini berdasarkan ingatanku aja. Di sini tuh kayak ada space lagi. Gak tahu, mungkin nggak paham juga ya kenapa ada space di sini. Tapi yang jelas sih bisa buat naruh tas-tasnya, apa naruh botol juga di sini, ya kan. Naruh tas yang agak kecil tuh bisa nih di space ini. Kayaknya Jayabaya dulu nggak ada ya untuk space kayak gini tuh. Tapi ya harganya 350.000 sama kayak Majapahit dengan waktu tempuh yang lebih lama 2 jam. Nanti kira-kira seperti apa experience-nya aku ceritain di akhir.
ya, untuk fasilitas lainnya yang kita dapatkan itu kita dapat kabin juga ya. Jadi kabin ini berbagi lah sama teman sebelahnya, bisa dibilang gitu. Nggak buat kita sendiri, cuma itu kelihatan nggak ya di kamera ya, pokoknya di kabinnya tuh kayak ada ini kali ya, kelihatan bukan ya, kayak ada apa namanya, kayak ada sekatnya gitu. Jadi mungkin tuh menunjukkan kayak area ini itu untuk seat misal 17C 17D. Nggak kelihatan sih, contoh kelihatan ini ada sekatnya. Jadi bisa dibilang mungkin ya sudah dikasih penempatan lah gitu. Kalau ya udah, kamu kalau seatmu di 17C atau 17D cuma sebatas ini aja, cuma sebatas di sini aja gitu, nggak boleh, mungkin ya secara normal gitulah ya, nggak boleh sampai ke sana-sana karena ya itu udah hak orang lain kayak gitu. Dan satu hal yang unik temuin di kereta ini, dan kayak di Jayabaya nggak begini deh, ini kursinya nih zigzag. Nggak, biasanya kan kayak ini sebelahan sama yang kanan, ini enggak, ini zigzag tuh. Mungkin untuk apa ya, lebih ke agar kapasitasnya ini bisa maksimal gitu kan. Karena kalau misal ini dimundurin biar sejajar sama itu, sama yang sebelah sana, nanti dimundurin biar sejajar sama sebelah sana tuh kayak kapasitasnya akan berkurang. Jadi untuk memaksimalkan kapasitas. Dan begitu pun yang belakang tuh, ini zigzag juga. Yang ini sama yang sana kan beda, bahkan ini ya beda kayak zigzag gitu, cuma memang zigzagnya dia nggak begitu membentuk segitiga simetris lah, kayak yang sebelah sana tuh kayak agak lebih maju sedikit. Yang M sama 17 ya, sama-sama 17, kayak yang sebelah kanan yang di CD ini kayak lebih maju sedikit ketimbang yang AB gitu. Begitu pun sana juga, cuma nih kasihan nih 16C 16D nggak dapat jendela sama sekali. Begitupun yang sana 18C 18D dapat jendela kecil banget, sedikit banget dapat jendelanya. Ya kita masih sedikit beruntung lah ya dapat jendela walaupun setengah doang. Enak sih ini nih, mana nih 16A 16B dia dapat jendelanya full, dia nggak kayak kita. Aduh. Tapi ini hanya berlaku, mungkin ini hanya berlaku untuk yang dari Jakarta ke Malang ya, untuk penempatan jendelanya. Karena kalau udah dari Malang ke Jakarta otomatis kan ini diputar, fungsinya ini kan diputar, dan ini mungkin akan jadi gerbong satu gitu ya, kurang lebih begitu sih. Dan ini aku juga nggak tahu ya apakah di gerbong lain, di gerbong 7 juga konfigurasinya bakal zigzag, itu juga nggak tahu karena aku di gerbong 8. Itulah. Dan di sini sayangnya nggak ada papan informasi mengenai stasiun selanjutnya ya, hanya papan informasi untuk suhu dan himbauan untuk tidak merokok.